Selamat siang Bapak Ibu mahasiswa eksekutif. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 untuk mata kuliah analisa sistem informasi akuntansi. Jadi seperti yang sudah kita sepakati bahwa hari ini kita melakukan perkuliahan daring ya. Jadi di sini saya sudah siapkan video pembelajaran untuk Bapak Ibu ikuti. Sesuai dengan RPS kita, di pertemuan 6 kali ini kita akan membahas tentang aplikasi pemrosesan data akuntansi ya, yang mana ada dalam sistem masukan, sistem pemrosesan dan sistem keluaran serta bagaimana pengendalian aplikasinya. Oke, jadi saya akan langsung saja ya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai sistem. Ya, sistem itu merupakan suatu kesatuan yang memiliki tujuan bersama ya, dan memiliki bagian-bagian yang saling berintegrasi satu sama lain. Ya, sistem juga dapat dikatakan adalah kumpulan dari elemen-elemen berupa data, jaringan kerja, dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, ya, sumber daya manusia, teknologi baik hardware maupun software, ya, yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang sama. Ya, jadi kita sepakati bahwa di sistem ini ada tujuannya ya. Dia ada beberapa elemen ya yang terbentuk berinteraksi sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang sama. Sebuah sistem itu harus memiliki dua kegiatan ya. Dua kegiatan ini yang pertama adalah adanya masukan atau input yang merupakan sebagai sumber tenaga untuk dapat beroperasinya sebuah sistem. Dan yang kedua adalah kegiatan operasional atau proses ya, yang mengubah masukan menjadi keluaran ya, berupa hasil operasi ya, tujuan, sasaran, target pengoperasian suatu sistem. Jadi ya seperti dilihat di gambar yang ada di slide ketiga ini ya. Ada masukan atau input ya yang berisikan data dan informasi ya. Kemudian ada kegiatan yang kedua, proses ya, proses berpikir, proses pengolahan data dan informasi yang menghasilkan keluaran atau output keputusan ya. Outputnya adalah keputusan atau targetnya ya, target, sasaran, tujuan dari pengoperasian suatu sistem tersebut. Setiap sistem itu memiliki tujuan atau goal ya, tadi yang sudah seperti disampaikan menurut pengertiannya ya, entah hanya satu tujuan atau mungkin banyak tujuan. Nah, tujuan ini yang menjadi motivasi yang mengarahkan sistem ya untuk pemrosesan, untuk jalannya sistem tersebut. Ya, tanpa adanya tujuan, sistem itu jadi nggak ada arah dan tidak terkendali ya. Jadi tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain itu pasti berbeda-beda juga. Oke. Untuk masukan ya, masukan itu tadi atau input itu adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses gitu ya. Jadi tadi ada data, informasi gitu ya. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud tampak secara fisik maupun yang tidak tampak ya. Kemudian yang kedua adalah proses. Nah, proses ini merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai. Ya, misalnya berupa informasi dari produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna, misal saja pembuangan atau limbah ya. Ini pada contoh kasus yang berbeda ya. Artinya disitulah dia di dalam kegiatan proses ini adalah pengolahan data dan informasi yang dari masukan atau input tadi menjadi suatu output. Nah, output atau keluaran ini merupakan hasil dari pemrosesan ya. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan dan sebagainya, seperti untuk pengambilan keputusan ya, seperti itu.
Nah, kita kan bahas tadi pengolahan data. Jadi pengolahan data ini adalah perubahan atau transformasi simbol-simbol nomor, huruf ya, untuk tujuan peningkatan kegunaannya ya, penggunaan simbol-simbol nomor dan huruf ini. Ya, sistem pengolahan data ini adalah sistem yang melakukan tugas pengolahan data tersebut, tugas pengubahan dan transformasi tersebut. Jadi ada jenis sistem pengolahan data ini. Yang pertama sistem manual ya. Ini adalah sistem yang pertama ya. Sistem ini hanya terdiri atas orang, pulpen, pensil atau buku besar untuk pembukuan entry. Kemudian sistem key driven ya. Ini adanya penemuan mesin key driven seperti adanya cash register, mesin ketik, kalkulator meja ya, untuk meringankan tugas pengurusan data yang besar. Kemudian ada mesin punch card ya. Ini sejumlah organisasi yang besar ini mencatat transaksi mereka dalam berbentuk punch card atau kartu berlubang ya, dan menggunakan mesin punch card untuk melakukan pemeliharaan dan pengolahan file yang penting. Kemudian sistem komputer ya, saat ini ya, semua organisasi yang besar dan sebagian besar organisasi yang lebih kecil pun mengandalkan komputer untuk melakukan mayoritas pengolahan data mereka. Oke, nah berikutnya ini adalah tugas-tugas pengolahan data ya. Mulai dari pengumpulan data ya. Pengumpulan data ini sepanjang perusahaan memberikan barang dan jasa kepada lingkungannya. Tiap tindakannya ini digambarkan dalam record data. Jadi jika tindakan tersebut melibatkan elemen lingkungan, hal ini disebut dengan transaksi. Kemudian yang kedua adalah pengubahan data ya, termasuk pengklasifikasian ya. Elemen data dimasukkan ke dalam record untuk digunakan sebagai kode untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan record. Di dalam komputerisasi, kode itu adalah suatu karakter atau lebih yang digunakan untuk tujuan identifikasi, pengenalan ya. Contohnya record penggajian diberi kode yang mengidentifikasi karyawan seperti nomor karyawannya, departemen atau nomor bagiannya, klasifikasi gaji ya untuk kelas gaji atau golongan. Kemudian di pengubahan data ini ada penyortiran ya. Record disusun dalam urutan tertentu berdasarkan pada kode atau elemen data yang lain. Contoh file record ini adalah penggajian disusun sedemikian rupa sehingga semua record untuk tiap karyawan dapat dijadikan satu, dan record untuk tiap karyawan itu berada dalam urutan menurut tanggalnya. Kemudian ada pengkalkulasian ya. Ini adalah operasi aritmatika dan logika yang dilakukan pada elemen data yang menghasilkan elemen data tambahan. Contohnya dalam sistem penggajian adalah biaya per jam dikalikan jumlah jam kerja untuk menghasilkan pendapatan kotor. Kemudian perekapitulasian, ini ada banyak data yang perlu disintesis atau dipersingkat menjadi bentuk total dan subtotal. Kemudian tugas pengolahan data yang ketiga adalah penyimpanan data. Makanya di gambar yang Bapak Ibu bisa lihat ya, di bawah proses itu ada storage ya, di bawah proses. Jadi tadi pengumpulan data adalah input, kemudian proses pengubahan data itu adalah proses, kemudian ada penyimpanan data ya, di storage inilah dia. Jadi data yang sudah diolah dari tiap transaksi yang sudah diproses ya, harus disimpan di suatu tempat sampai data tersebut diperlukan. Ya, data dapat disimpan dalam berbagai media, media magnetis seperti tape, disk ya. Kemudian file ya, bisa disimpan dalam bentuk file atau yang seperti itu biasanya disebut dengan database ya. Sebagian besar data yang ada di dalam database dihasilkan oleh sistem pengolahan data. Oke, kemudian tugas pengolahan data yang keempat adalah pembuatan dokumen. Ya, sistem pengolahan data itu menghasilkan output ya yang dibutuhkan oleh perorangan atau kelompoknya, baik yang berada di dalam atau di dalam baik yang ada di dalam ataupun yang berada di luar perusahaan. Jadi output ini diadakan dengan dua cara. Dengan satu tindakan
Ya, output dihasilkan ketika sesuatu itu terjadi. Kemudian yang kedua dengan penjadwalan waktu. Ya, output dihasilkan pada waktu tertentu. Contohnya cek gaji yang disiapkan tiap bulan. Begitu ya. Jadi itulah prosesnya. Dia dari input, ya, pengumpulan data, kemudian dilakukan pengubahan data, transformasi di dalam proses, ya, kemudian tadi data informasi tersebut disimpan untuk suatu saat diproses kembali, digunakan untuk menjadi suatu keluaran atau hasil, ya, untuk outputnya. Kemudian output ini jadi feedback lagi, ya, suatu saat akan menjadi masukan lagi untuk pengolahan data berikutnya. Begitu siklusnya, ya. Oke. Kemudian untuk tujuan dan sifat pengelolaan data, ya, yang pertama adalah tujuan, tentunya untuk menghasilkan dan memelihara rekod perusahaan yang lebih akurat dan up to date, ya, selalu terbaru. Kemudian tujuannya adalah manajemen perusahaan melakukan sistem pengolahan data untuk mengontrol aktivitas perusahaannya, ya. Kemudian untuk sifat pengolahan data, ya, menjalankan tugas yang penting, ya. Perusahaan tidak memilih apakah ia melakukan pengolahan data atau tidak. Pengolahan data itu adalah aktivitas yang memang diperlukan, ya. Kemudian yang kedua, mengikuti prosedur standar yang relatif. Secara relatif, ya, peraturan dan latihan yang diterima menguraikan atau menerangkan cara pengolahan data yang akan dilakukan. Organisasi dari segala jenis pada dasarnya mengolah data dengan cara yang sama. Kemudian yang ketiga, mendapatkan data yang lengkap, ya, karena record pengolahan data menggambarkan aktivitas perusahaan itu secara lengkap, maka dapat digunakan sebagai alat untuk merekonstruksi kembali tindakan dan transaksi tersebut secara berurut, ya, suatu saat ketika atau jika record tersebut diperlukan, ya. Nah, kronologi seperti ini disebut dengan audit trail, ya. Kemudian yang keempat, mempunyai fokus historis yang paling utama, ya. Data yang dikumpulkan oleh sistem pengolahan data biasanya menggambarkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Dan sifat pengolahan data yang kelima, ya, adalah memberikan informasi pemecahan minimal. Ya, sistem pengolahan data menghasilkan beberapa output informasi untuk manajer perusahaan. Kemudian masuk ke pengendalian integritas pemrosesan data, ya. Jadi pengendalian integritas pemrosesan data atau data processing integrity control, ya. Ini adalah prinsip keandalan sistem, ya, the principles of system reliability yang disebutkan dalam the Trust Service Framework, ya. Jadi selain integritas pemrosesan, prinsip keandalan sistem juga menyebutkan beberapa prinsip lain seperti security, confidentiality, privacy, dan availability, ya. Jadi menurut prinsip integritas pemrosesan, sistem yang andal itu adalah sistem yang menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan valid. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di tabelnya ini, ya. Ini adalah tabel yang mengidentifikasi ancaman atau risiko serta pengendalian aplikasi yang bisa digunakan pada setiap tahapan sistem informasi, baik pengendalian input, pengendalian pemrosesan, dan pengendalian output. Ya, jadi di input apa ancaman dan risikonya, terus kemudian bagaimana pengendaliannya, ya. Apakah di input misalnya data invalid, kontrolnya apa gitu, ya. Di pengendalian pemrosesan, ya, data error gitu kan, atau kontrolnya, pengendaliannya, matchingkan data, pelabelan file, dan lain-lain. Ya, begitu juga dengan output. Oke. Yang pertama, pengendalian input ini adalah prosedur pengendalian yang dilaksanakan pada tahap input data, ya. Data yang dimasukkan ke dalam sistem bisa saja tidak valid, tanpa otorisasi, tidak lengkap, dan tidak akurat, ya. Prosedur pengendalian input yang bisa diimplementasikan adalah formulir dirancang dengan cermat, dokumen yang sudah digunakan harus dibatalkan dan disimpan dengan semestinya, data yang dimasukkan ke dalam sistem harus melalui tahapan otorisasi,
tugas-tugas yang berurutan dilaksanakan oleh lebih dari satu orang. Artinya ada pemisahan tugas. Kemudian data yang direkam harus dicek dulu secara visual sebelum benar-benar diinput. Kemudian prosedur pengendalian harus dilekatkan pada saat input data. Kemudian yang kedua, di pengendalian pemrosesan, ini juga harus dilakukan pada tahap pemrosesan, yaitu pemrosesan data bisa saja menghasilkan output yang masih mengandung kesalahan. Dengan demikian, ya demikian juga data yang tersimpan dalam sistem bisa saja masih mengandung kesalahan. Prosedur pengendalian yang dilakukan apa saja? Pencocokan atau rekonsiliasi data yang diproses, pemberian label pada file-file yang digunakan, perhitungan total transaksi pada setiap tahap pemrosesan, ya, kemudian uji cross-footing atau uji zero balance, kemudian mekanisme write protection pada file-file yang digunakan dalam pemrosesan, dan penerapan pengendalian integritas pemrosesan pada level database. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian output, ya. Pengendalian output ini berupa laporan-laporan yang dihasilkan berpotensi tidak akurat atau tidak lengkap. Ya, informasi sensitif juga bisa diungkap oleh pihak-pihak yang tidak memiliki otorisasi. Ya, ketika disampaikan kepada pihak yang seharusnya menerima output, informasi bisa hilang, berubah atau terungkap ke pihak lain, ya. Jadi apa pengendalian yang dapat dilakukan? Pengecekan dan rekonsiliasi. Kemudian adanya enskripsi, pengendalian akses, ya, pengecekan paritas atau parity checks, message acknowledge techniques, ya, begitu. Jadi ada pengendalian juga yang dilakukan dalam setiap proses pengolahan data ini. Oke, jadi saya rasa itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk materi perkuliahan kita hari ini mengenai aplikasi pemrosesan data akuntansi. Ya, jadi untuk aktivitas hari ini Bapak Ibu hanya menyelesaikan tugas makalah yang sebelumnya dan adalah melanjutkan tugas makalah, ya, untuk pertemuan berikutnya. Ya, jadi tugas makalah yang sebelumnya harap dikirimkan, ya, untuk hari ini. Kemudian untuk tugas minggu depan, pertemuan kita selanjutnya di pertemuan ke-7, Bapak Ibu silakan membuat makalah dengan topik konsep-konsep auditing PDI. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.